Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ada 270 negara di seluruh dunia. Berapa? 270 negara di seluruh dunia. Dan tiap-tiap negara di dunia ini ada rombongan-rombongan yang sedang bergerak. Ada yang setahun, 7 bulan, 5 bulan, 4 bulan, ataupun 40 hari. Ini mengingatkan kita pada kehidupan para sahabat, yang mana para sahabat telah bergerak di seluruh alam, sehingga Islam telah tersebar di seluruh alam. Dan ini merupakan, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, beliau mengatakan ini merupakan praktek daripada firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk amar ma'ruf, untuk kerja dakwah di seluruh alam. Hadrat Umar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dalam kitab Hayatus Sahabah jilid yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman antum, kamu semua, tetapi kuntum, kamu, para sahabat-sahabat Nabi. Yang dikatakan sebaik-baik umat itulah para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi. Dalam tafsir yang lain dikatakan orang-orang yang mau menunaikan hak tanggung jawab amar ma'ruf nahi anil munkar atau kerja dakwah. Maka kita latihan mengikuti jejak langkah sahabat Nabi, bergerak di 270 negara di seluruh dunia. Fikir kita ke seluruh alam, tanggung jawab kita ke seluruh alam. Dan kita harus punya niat, azam, hendak memenuhi takazah ke seluruh alam. Karena ini merupakan jul kudama, pertemuan orang-orang lama. Bagaimana orang-orang lama harus punya niat, punya azam untuk bergerak di seluruh alam, 270 negara di seluruh dunia ini. Ini yang hendak kita persiapkan dalam hati kita, sehingga kita akan ada istiqdad, kesiapan, kemampuan untuk memenuhi takazah alam. Maulana Ilyas rahmatullahi berdoa, ya Allah, terimalah orang yang dalam hatinya ada keinginan pergi ke seluruh alam walaupun tidak punya uang. Kita harus niat sungguh-sungguh, azam yang sungguh-sungguh untuk menyambut takazah alam. Niat ini perkara yang penting. Kita ini harus meluruskan niat di dalam pertemuan ini, dalam jur pertemuan, untuk menyatukan hati kita, fikir kita, risau kita untuk menyambut takazah alam. Maka niat ini perlu, azam ini perlu dijaga. Syekh Abdul Wahab memberikan contoh bagaimana niat di dalam hati ini. Maka beliau memberikan contoh. Dahulu ada seorang raja. Seorang raja itu pergi untuk melihat keadaan rakyatnya. Sampailah di suatu perkebunan delima.
Dan sang raja melihat kebun delima ini sangat tertarik, buahnya besar-besar. Maka dia tanya, ini milik siapa? Ini milik Fulan bin Fulan. Coba panggil dia. Setelah pemiliknya datang, sang raja berkata, aku coba ambilkan buah delima ini. Maka diambillah oleh pemiliknya, dibikinkan jus, diperas 1 gelas penuh buah jusnya, dan dihaturkan, diberikan kepada sang raja. Maka diminum oleh sang raja, sangat harum dan sangat manis buahnya dan segar sekali. Maka sang raja ini punya niat, ini buahnya demikian lezat, harum, berarti ini pajaknya harus dinaikkan. Pajaknya harus dinaikkan. Ini sang raja dalam hati berkata demikian. Maka sang raja minta lagi dibikinkan jus buah delima. Maka dipetiknya lagi, diperas buah delima tadi, maka tinggal separuh gelas, tinggal separuh gelas. Maka sang raja terkejut, tadi 1 gelas penuh, sekarang tinggal separuh gelas, itu jusnya itu. Maka sang raja bertanya, tadi 1 gelas penuh, ini tinggal separuh, bagaimana? Maka pemilik kebun ini mengatakan, maaf Tuan Raja, ini barangkali Tuan Raja punya niat yang tidak baik untuk kebun saya, sehingga keberkahan buah delima dicabut, barokahnya itu dicabut. Tadi 1 gelas, sekarang tinggal separuh gelas, barokahnya hilang, tinggal separuh. Maka sang raja terkejut, berarti pemilik kebun ini bukan sembarang orang, ini pasti orang soleh ini, kok tahu niat saya dalam hati. Kalau dia berdoa, pasti kerajaan saya bisa hancur ini, rusak, porak-poranda. Maka sang raja takut. Maka sang raja mengatakan, benar kamu, benar kamu, saya punya niat tidak menaikkan pajaknya, sehingga pendapatan kerajaan bertambah. Mulai sekarang saya rubah, saya tidak akan menaikkan pajak kembali seperti sedia kala. Saya minta maaf, kata sang raja kepada pemilik kebun tadi, saya minta maaf, saya minta maaf. Coba ambilkan lagi. Maka diambil lagi oleh pemilik kebun, diperas lagi, maka kembali 1 penuh, gelas penuh, kembali 1 gelas penuh isinya. Jadi ini Syekh Abdul Wahab memberikan contoh dalam Jur-Jur Qudama, permisalan seperti ini. Inilah pentingnya niat. Kalau niatnya tidak baik, pengaruhnya kepada lingkungan jadi tidak baik. Kalau niatnya jadi baik, ini akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan di lingkungan sekitar. Maka inilah pentingnya menjaga niat. Jadi kita ini niat untuk islah diri, memperbaiki diri, dan punya keinginan untuk menyambut takazah alam. Ini niat kita datang ke sini untuk menghadiri Jur Qudama, pertemuan orang-orang lama, menyatukan hati orang-orang lama. Untuk apa? Untuk bisa menyambut takazah alam. Satu Kargozari
tahun lalu saya ke Pakistan, saya khidmat di Pakistan 2 bulan. Waktu saya mendengar Karguzari, waktu Wapsi, itu Maulana Nazirur Rahman memberikan Wapsi kepada orang-orang yang kan Wapsi 4 bulan. Maka ringkasnya Maulana Nazirur Rahman bercerita bagaimana kita bisa untuk menyambut takaza alam harus menghidupkan 5 amal masjid, amal makomi, DTI, ya, asar isya. Paling tidak istiqomah tiap tahun 40 hari 2 kali. Kalau di Pakistan istiqomah 40 hari 2 kali. Kalau di Nizamuddin di India istiqomah 3 kali 40 hari dan menghidupkan amal masjid. Ini tafakutnya. Ini tafakut orang yang niat dan istiqomah 40 hari 2 kali. Kalau di India 40 hari 3 kali dan menghidupkan 5 amal masjid. Maka ini layak untuk pergi ke seluruh alam. Maka setelah Wapsi 2 tahun kemudian satu orang telah datang ke Rewin untuk berangkat ke negara jauh. Orang ini orang kampung dan orang gunung. Rumahnya pedesaan, rumahnya jelek, tapi bisa berangkat ke seluruh alam. Bagaimana nih ceritanya? Maka beliau Karguzari bercerita, setelah saya istiqomah 2 tahun 40 hari dan menghidupkan 5 amal masjid, saya niat untuk menyambut takaza agama ini ke seluruh alam. Maka 2 tahun kemudian tiba-tiba rumah saya diketuk satu orang, dan orang itu memberikan uang kepada saya untuk berangkat pergi ke negara jauh. Maka saya tidak menerima. Saya tidak kenal orang ini, saya tidak mau terima. Maka orang tadi memaksa untuk terima. Akhirnya orang tadi bercerita, dia ini ternyata tetangga distrik, tetangga kecamatan begitu. Dan orang ini termasuk orang yang terkaya di kota tersebut, pedagang besar. 3 hari yang lalu berturut-turut beliau itu mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberikan sebagian hartanya untuk si miskin yang ada di gunung sana. Sampai 3 hari berturut-turut. Maka itulah saya mencari Tuhan. Namanya Fulan bin Fulan, kampungnya di sini. Itulah ceritanya, sehingga saya memberikan hadiah ini untuk Tuhan berangkat ke negara jauh. Ini kisah nyata waktu di Pakistan. Dan kisah ini sangat banyak sekali, bukan hanya 1-2 kisah cerita. Inilah pentingnya niat, pentingnya azam, bahwa kita ini punya niat azam untuk pergi ke seluruh alam. Orang-orang lama, bagaimana tahun lalu saya hadir di musyawarah di India, musyawarah Indonesia di India. Mungkin teman-teman dari tempat lain hadir juga, mungkin bisa ingat lagi. Coba catatannya dilihat, rekamannya dilihat. Mulai saat telah bercerita bahwa dalam dakwah ini, takazah dakwah kita sekarang ini adalah masing-masing para pekerja dakwahnya harus membaca Hayatul Sahabah hari-hari.
Di samping taklim istimai dengan keluarga, ada taklim infirodi. Taklim infirodi menyediakan waktu 10 menit, 15 menit, setengah jam, baca kisah sahabat atau hayatus sahabah, kisah sahabat terjemah hari-hari. Ini harus dibaca. Mulai saat mengatakan kalau kamu tidak membaca hayatus sahabah hari-hari, apa yang kamu dakwahkan? Apa yang kamu omongkan? Apa dakwah kamu? Ini merupakan PR bagi kita para pekerja dakwah. Ini amanah yang harus saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Dan ini harus dikerjakan. Maknanya para pekerja dakwah sekarang dituntut pikirannya, kualitasnya, pengetahuannya harus meningkat melihat kehidupan sahabat. Kata Maulana Sa'ad, kalau kamu tidak membaca kisah para sahabat, kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa. Kecewa dalam dakwah. Melihat orang. Dalam dakwah jangan melihat orang. Melihat kehidupan Nabi dan melihat kehidupan sahabat. Jangan melihat orang dakwah. Kalau kecewa nanti kalau melihat orang dakwah. Sudah 4 bulan kok begitu, sudah negara jauh kok begitu, akhirnya kecewa. Nah inilah pentingnya kita dituntut membaca kisah sahabat hari-hari. Ya coba siapa yang sudah baca hari-hari kisah sahabat, angkat tangan coba. Yang hadir ini angkat tangan coba. Hari-hari membaca kisah sahabat. Masih sedikit sekali. Lagi. Nah ini pesan daripada Maulana Sa'ad dalam musyawarah Indonesia di Nizamuddin tahun yang lalu. Yang mencatat dilihat catatannya, yang punya rekaman dilihat rekamannya. Jadi kualitas dai kita di Indonesia ini, para pekerja dakwah ini harus ditingkatkan pemikirannya, kepahaman dakwah ini dengan melihat kehidupan sahabat. Dakwahnya sahabat, kunu mislana, sepertilah kami. Itulah dakwahnya para sahabat. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul, sehingga melalui dakwah ini umat ini mau dibawa kemana? Umat ini dibawa pada kehidupan para sahabat. Punya yakin seperti yakinnya para sahabat. Pada suatu ketika Hadrat Umar radhiyallahu anhu di rumahnya sudah tidak ada makanan. Rumah siapa? Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian karena di rumah sudah tidak ada makanan, maka beliau pergi ke masjid. Siang-siang panas terik matahari, dia pergi ke masjid. Pada siang itu juga Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu rumahnya juga sudah tidak ada makanan, maka beliau pergi ke masjid. Sampai di masjid telah menjumpai sahabat Umar. Siang-siang begini kamu di masjid ada apa? Kata Umar, laparlah yang buat aku datang kemari. Kata Abu Bakar, sama dengan aku. Jadi dua-duanya lapar, tidak ada makanan di rumahnya. Pada siang itu juga Hadrat Rasulullah SAW telah pergi ke masjid. Didapatinya 2 orang sahabatnya sudah ada di dalam masjid. Maka Nabi SAW melihat 2 orang sahabatnya tersenyum melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, mari ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka diajaklah sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disembelihkanlah kambing, dihidangkan kepada Nabi dan 2 orang sahabatnya. Setelah masakan itu selesai,
dihidangkan pada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Ayyub Al-Ansari, coba hantarkan ke rumah aku satu mangkok masakan gulai kambing ini. Putri aku Fatimah radhiyallahu anha sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan di rumahnya. Putri aku Fatimah radhiyallahu anha sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan di rumahnya. Ini kehidupan para sahabat. Walaupun menghadapi kesusahan, kelaparan, tetapi hatinya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah tetap dibuat. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam kata-kata yang sangat masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan saya itu laksana 3 orang musafir dalam satu perjalanan. Musafir yang pertama telah sampai di tempat yang ditujunya. Musafir yang kedua telah demikian juga telah sampai di tempat yang ditujunya. Musafir yang ketiga saya sendiri, kata Umar, bila tidak mengikuti musafir yang pertama dan yang kedua, pasti tidak akan sampai ke tempat yang ditujunya. Itu siapa? Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Punya prinsip dalam kehidupan, mengikuti jejak langkah Nabi dan sahabat. Itu siapa? Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami ada satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah karena Islam. Barang siapa mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Jadi kemuliaan dalam Islam, kemuliaan dalam agama. Ini para sahabat punya sikap prinsip dalam kehidupan. Inilah orang-orang lama bagaimana mengatur kehidupannya mengikuti tertib kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat, Maulana Umar rahmatullahi alaih, beliau mengatakan kehidupan para sahabat dalam mengatur tertib kehidupan ada 2 perkara. Satu, kehidupan takwa, yang kedua kehidupan fatwa. Apa itu takwa? Apa itu fatwa? Kehidupan takwa, kehidupan yang terbaik dalam Islam, kehidupan yang paling top dalam Islam. Itulah hidup sederhana. Hidup sederhana itu kehidupan yang terbaik dalam Islam. Itulah kehidupan daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dalam mengatur tertib kehidupan masyarakat. Yang kedua, kehidupan fatwa. Apa itu kehidupan fatwa? Yaitu batas minimum syariat Islam membolehkan, dibolehkan dalam Islam, dalam agama. Tidak dilarang rumah baik, makan baik, kendaraan baik, tapi ada syarat, menggunakan diri harta waktunya untuk 4 perkara. Ini syaratnya. Bagaimana diri harta waktunya? Prioritas nomor 1 digunakan untuk dakwah menyebarkan Islam. Nomor 2 digunakan untuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Nomor 3 digunakan untuk akhlak. Contoh akhlak digunakan untuk hadiah, sedekah, fakir miskin, yatim, masjid, pesantren. Nomor 4 baru untuk keperluan hidup. Keperluan hidup manusia ada 5: makan, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan. Ini kehidupan daripada Hadrat Utsman radhiyallahu anhu dan Hadrat Ali radhiyallahu anhu dalam mengatur umat. Dalam mengatur umat. Ini kehidupan kedua mertua Nabi dan ini kehidupan kedua menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan Islam. Islam mengatur tertib hidup, takwa dan fatwa. Jalan hidup takwa kedua semertua Nabi itu karena masih banyak orang-orang lama
sahabat-sahabat yang lama masih banyak, maka diatur tertib takwa sederhana. Zaman Utsman dan Umar banyak orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka diatur kehidupannya dengan jalan fatwa. Dibolehkan dalam Islam makan baik, rumah baik, kendaraan baik. Itulah keindahan Islam. Maulana Umar rahmatullahi beliau mengatakan, maka mimbar Rasulullah SAW tangganya 3. Mimbar tangga 3. Apa maksudnya mimbar tangga 3? Maksudnya ini mengingatkan kita kepada kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat Khulafaur Rasyidin, sebagai contoh mengatur tertib kehidupan. Bagaimana Rasulullah SAW khutbah di mimbar pertama, Abu Bakar khutbah di mimbar nomor 2, Umar khutbah di nomor 3, Utsman radhiyallahu anhu ajmain naik lagi khutbah di mimbar pertama. Kata Maulana Umar rahmatullahi, inilah kehidupan para sahabat Khulafaur Rasyidin, ini kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum waradwan. Contoh inilah keindahan Islam. Islam itu indah dalam mengatur tertib kehidupan. Dalam pembagian harta, Khalifah Abu Bakar, orang-orang yang banyak korban, itu yang paling banyak pembagian ghanimahnya. Umar yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar paling terakhir, paling sedikit. Utsman radhiyallahu anhu yang paling dekat dengan keluarga Utsman radhiyallahu anhu. Ketiga-tiganya ini adalah Islam. Ketiga-tiganya ini adalah Islam. Yang paling banyak korban, yang paling dekat nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan keluarganya Utsman dalam mengatur tertib kehidupan. Nah, ini sebagai contoh bagaimana mengatur tertib kehidupan. Maulana Ubaidillah rahmatullahi alaihi, beliau ini orang sejaman Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi. Saya berjumpa dengan beliau pertama kali tahun 87. Saya dan Nizamuddin bersama dengan beliau, dan saya bersama-sama beliau satu pesawat datang ke Pakistan menghadiri Jurgudama pada waktu itu tahun 87. Jadi beliau bertanya kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi, bila saya ikut ambil bagian dalam dakwah ini hasilnya apa? Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi menjawab, satu firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradwan. Orang-orang yang awal di kalangan sahabat, muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Ubaidillah mufassirin beliau mengatakan, kalau begitu seumur hidup saya untuk dakwah. Beliau terus istiqomah dalam dakwah sampai akhir hayatnya tahun 89 di Nizamuddin. Beliau meninggal dunia tahun 89. Istiqomah terus dalam dakwah. Satu ayat dibaca langsung istiqomah. Maksud dakwah ini untuk cari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi kehidupan sahabat ini menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Orang kehidupan yang mendatangkan ridha Allah. Siapa itu? Sahabat muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini hasilnya mendatangkan ridha Allah. Di dakwah itu tahu maksudnya. Ini adalah untuk ridha Allah. Itulah tujuan maksud hidup kita. Sehingga bila kita memperhatikan kehidupan para sahabat, langsung kita akan bisa istiqomah dalam dakwah.
Ini yang diperhatikan kehidupan sahabat. Maulana Umar rahmatullahi alaih di tengah-tengah para ulama dan orang-orang Arab waktu itu di Nizamuddin, saya mendengar langsung. Maka beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Anfal, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awwau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang yang beriman itu orang yang berhijrah dan berjuang, dan orang-orang yang berikan tempat dan nusrah, muhajirin dan ansor. Masjidnya dimakmurkan, rumahnya dimakmurkan dengan amal rumah, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Allah memberikan maghfirah, keampunan, yang terakhir warizqun karim, rezekinya pasti mulia. Rezekinya pasti mulia, dijamin. Maka kita keluar 4 bulan itu jadi orang muhajirin, kita menghidupkan makomi jadi orang ansor. Ini maksudnya kenapa kita menghidupkan makomi, kita memakmurkan masjid. Ini maksudnya, ini maksudnya kehidupan sahabat. Jadi bukan ini kegiatan, ini bukan kegiatan, ini agama. Agama itu mencontoh Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu. Dijamin pasti rezekinya mulia. Dalam kitab Muntahab Ahadits, 3 golongan dalam jaminan Allah. Ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya, kalau mati masuk surga. Siapa 3 golongan itu? 1, orang yang masuk rumah ucapkan salam, dijamin rezekinya. 2, orang yang keluar rumah menuju ke masjid, memakmurkan masjid, dijamin rezekinya. 3, orang yang keluar fisabilillah, dijamin rezekinya. Sudah dijamin rizkinya, sudah dijamin rizkinya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Benar janji pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman. Jaminan Allah pasti, lebih pasti 5 matahari terbit. Sudah dijamin, makanya tidak perlu telepon ke rumah. Ini tertib. Sebelum ada HP, Maulana Said Han rahmatullahi dalam Bani Hidayah di Nizamuddin di Rewin, keluar di jalan Allah jangan telepon ke rumah. Keluar fisabilillah jangan telepon ke rumah. Ini belum ada HP. Maka keluar di jalan Allah itu seperti orang sholat. Orang sholat HP harap dimatikan. Semua masjid ditulis HP harap dimatikan. Allahu Akbar, takbir, putus hubungan dengan makhluk, tawajuh pada Allah, harap pada Allah. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungan sesama manusia. Maka waktu sholat HP off, mati ya. Demikian juga dalam majma' ini, Jirkudama ini, HP off waktu suasana daripada Jirkudama ini. Jadi makanya waktu keluar di jalan Allah HP diamanahkan. Waktu keluar HP diamanahkan. Habis keluar diambil lagi. Waktu sholat off, habis sholat hidupkan lagi, terserah, silakan. Jadi mengatur tertib kehidupan. Barang siapa 40 hari fikir akhirat, tidak fikir jual beli, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Jadi inilah kerja dakwah. Ini kemarin tahun lalu saya khidmat di Rewin, Pakistan. Tim Taskel sudah memberikan jamaah-jamaah. Keluar tidak boleh bawa HP. Keluar jangan bawa HP. Di Nizamuddin juga demikian. Keluar jangan bawa HP. Diamanahkan. Ini bagian pelatihan rohani. Supaya rohani kita meningkat, hubungan kita kepada Allah meningkat. Sudah dijamin oleh Allah pasti. Kenapa perlu telepon-telepon ke rumah?
tidak perlu telepon ke rumah, kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti rezekinya mulia, ya, rezekinya mulia itu pasti. Jadi orang dakwah itu rezekinya pasti mulia. Kalau rezekinya rada seret, itu berarti kurang dalam menghidupkan makominya, perlu niatnya dijaga lagi. Nah, ini perlu dijaga betul-betul. Kita akan melihat qudratullah, akan melihat pertolongan Allah yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki pada orang-orang yang beriman gaib. Maka inilah dalam Jur Qudama ini perlu kita meluruskan niat kita. Kata Syekh Abdul Wahab, tiap hari kita sholat tobat, tobat kekurangan dalam dakwah ini. Dakwah ini suci, amalan Nabi, kita masih banyak kekurangan dalam dakwah. Maka kita sholat tobat, sebagaimana istighfar. Kita habis sholat istighfar, istighfar setelah berbuat baik, habis sholat istighfar. Kenapa? Karena banyak kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak istighfar. Demikian juga dalam dakwah, masih banyak kekurangan dalam dakwah, masa lalu yang belum dakwah, dakwah masih campur-campur. Nah, ini yang perlu kita sholat tobat hari-hari. Yang kedua, sholat hajat hari-hari. Sholat hajat hari-hari, supaya Allah menerima kita, menggunakan kita dalam dakwah. Hadraji Maulana Inamul Hasan Ahmad berdoa, ya Allah, jadikanlah kami hakikatnya umat Rasulullah SAW. Jadikanlah kami hakikatnya umat Rasulullah SAW. Nah, ini kita perlu sholat hajat hari-hari. Kemudian dalam Jur Qudama ini kita perlu tawajuh pada Allah, harap pada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada adzan awal, jam 3 sudah ada adzan, yaitu bangun tahajud. Itu adzan awal, nanti baru adzan subuh. Ya, 1 jam sebelum subuh di sini sudah ada adzan. Ini untuk membangunkan kita supaya bangun tahajud di malam hari. Maka perlu malam hari bangun tahajud, i'tikaf di masjid, niat i'tikaf. Apa amalan ketika tahajud? Di Rewin di Pakistan selalu dipesankan. Apa amalannya? 4 perkara. Sholat yang panjang-panjang, baca Quran yang panjang-panjang, zikir yang panjang-panjang, doa yang panjang-panjang. Ini amalannya 4 ini. Sholat yang panjang-panjang, baca Quran yang panjang-panjang, zikir yang panjang-panjang, doa yang panjang-panjang. Nah, ini yang kita buat minimum 1 jam sebelum subuh, tidak boleh tidur. 1 jam sebelum subuh tidak boleh tidur, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah diberi amalan-amalan oleh para ulama-ulama kita, diamalkan. Kalau belum, masa kita dalam dakwah memberikan amalan. Sholat yang panjang-panjang, baca Quran dengan melihat mushaf, Allah akan memberikan ilmu hikmah Al-Quran yang kita baca. Zikir yang panjang-panjang. Syekh Abdul Wahab berpesan, setiap malam istighfar sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 300 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan semua permasalahan kita dalam dakwah ini. Kemudian baca surat Ikhlas 200 kali. Saya doa berpesan ini, baca surat Ikhlas 200 kali. Barang siapa membaca surat Ikhlas 200 kali, dijamin 10 jaminan. Pertama kali akan dijauhkan dari 300 pintu kemurkaan Allah. 1 diantaranya selamat daripada fitnah. Fitnah akhir zaman, orang membenci jadi mencintai. Yang kedua akan diberikan 300, dibuka 300 pintu rahmat dan barokah dalam kehidupan.
Yang ketiga, akan dibuka 300 pintu rezeki. Satu di antaranya, rezeki datang dengan jalan tak disangka-sangka, penuh kemuliaan. Nomor 4, diberi ilmu dari ilmunya Allah, ilmu hikmah. Nomor 5, diberi fadilah 2000 sholat nafil. Nomor 6, diberi fadilah 66 kali khatam Quran. Nomor 7, 50 tahun dosanya diampuni. Nomor 8, diberikan 20 istana yang besar di surga, yang istananya terdiri dari 70.000 pintu, setiap pintu 70.000 kamar, setiap kamar 70 bidadarinya, istana dan seisi-isinya. Nomor 9, ketika meninggal dunia 110.000 malaikat menyolatkan jenazahnya. Nomor 10, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan malam hari, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Yang terakhir, Syekh Abdul Wahab berpesan supaya kita baca surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz, dibaca 80 kali hari-hari. Ini akan menyelesaikan semua problematika dalam kehidupan kita dalam dakwah ini. Jamaah yang bergerak di seluruh dunia oleh Syekh Abdul Wahab dibekali ayat ini. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz, 80 kali hari-hari. Nah, ini dalam suasana Jurkudama ini niat kita yang harus kita jaga betul-betul, sehingga konsentrasi, tawajuh, harap pada Allah, cinta negeri akhirat, pandangan kita pada negeri akhirat, doa di malam hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menyambut takazah alam. Karena Jurkudama ini takazah. Dalam Mudzakarah 6 sifat, kita bukan seumur hidup 4 bulan, bukan, secepatnya 4 bulan. Ini perlu diperbaiki ini. Bukan seumur hidup 4 bulan, bukan, secepatnya 4 bulan. Yang terbaik tiap tahun 4 bulan. Kalau tidak bisa 2 tahun sekali datang ke Nizamuddin, atau paling sedikit 3 tahun sekali. Jadi yang sudah 3 tahun tidak keluar 4 bulan, nah ini waktunya keluar 4 bulan. Ini takazah, ya. 4 bulan bisa 2 kali, 2 bulan 2 bulan, atau 40 hari 3 kali. Yang sudah nisab 40 hari sekarang keluar lagi 4 bulan atau 40 hari. Yang sudah nisab sekarang takazah lagi 40 hari. Ini takazah, ini takazah. Bukan 4 bulan, 5 bulan takazah untuk Indonesia diberikan 5 bulan. Ini yang perlu kita persiapkan. Kemudian takazah yang lain 10 hari. Nah, tidak bisa 40 hari, 10 hari. 3 plus 7, 3 hari nisab 7 hari takazah, atau 3 plus 3, 3 hari nisab 3 hari takazah. Jadi menghadapi Jurkudama ini merupakan takazah, sehingga kita menghadapi Jurkudama ini semua keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik 4 bulan, 40 hari, 10 hari, ataupun seminggu, ataupun 3 hari, semua sedia insyaallah. Nah, ini hadiah yang mulia dalam rangka membawa umat pada kehidupan para sahabat, tertib kehidupan para sahabat dengan 5 amal masjid. Ini sarana tarbiyah untuk menghidupkan sifat-sifat para sahabat. Ini yang dikehendaki. Maksud Jurkudama ini kemana arahnya, ya, kita harus tahu. Sehingga Maulana Iyas dalam mahfudhatnya, yang dikehendaki setiap keluarga orang Islam, laki-lakinya yang keluar di jalan Allah berganti-ganti, sampai satu tahap orang Islam lebih mendahulukan agamanya melebihi kepentingan dunianya. Itu yang dikehendaki kerja dakwah ini. Semua sedia insyaallah. Masih ada waktu 15 menit, bisa persiapan infradi amal, ya. Kita hidupkan suasana dakwah. Bagaimana tadi pagi sudah ada mudzakarah, yang datang terlambat diingatkan perlu ada jamaah kita,
Ya, setiap daerah perlu 10 orang, tidak cukup 20 orang. Ya, dan perlu ada taskilnya, perlu ada yang menata shop, jurna, bagaimana membawa orang-orang untuk duduk dalam majma' istimai amal. Ada yang ikhtilat, kalau masih ngobrol-ngobrol, bagaimana dibawa ke majma' sehingga semua akan selasa suasana dakwah di majma' Jurgudama ini. Ini yang kita tata, niat kita, fikir kita dalam menghadapi Jurgudama ini, sehingga kita ada istidad menyiapkan takazah agama seluruh alam. Subhanallah hamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nashhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.